Cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Simon. Dia sedang menuju ke sebuah restoran kecil karena ingin melamar pekerjaan di sana. Saat bertemu dengan manajer restoran, Simon memberikan riwayat pekerjaannya. Tapi manajer melihat bahwa Simon tidak bekerja selama 10 tahun dan bertanya alasannya. Simon dengan malu-malu bilang kalau dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi manajer melihat ada bekas luka di pergelangan tangan Simon, lalu wajah manajer berubah serius. Tiba-tiba, Simon mendengar suara aneh di kepalanya. Suara itu mengejek Simon, bilang kalau dia pecundang dan tidak akan pernah bisa bekerja lagi. Suara itu bahkan menyuruh Simon mengakhiri hidupnya. Sesuatu yang pernah dia coba, tapi gagal. Lalu Simon seperti bangun dari lamunan, tapi sekarang dia melihat manajer berubah menjadi orang aneh. Pakaiannya berantakan dan aneh. Simon jadi bingung dan panik dan berkata hal-hal yang tidak jelas. Tiba-tiba pria aneh itu menghilang. Manajer yang asli merasa Simon tidak sehat secara mental, jadi dia mengakhiri wawancara dengan sopan. Thank you. Di tempat lain, di kantin kampus, ada pria setengah tua bernama Ed. Dia melihat seorang anak mencuri makanan. Ed marah dan berkata bahwa dia adalah petugas keamanan kampus. Tapi anak itu tidak peduli. Ed yang kesal, malah menyemprotkan cairan pembersih ke mata anak itu dan memborgolnya. Tapi saat mereka sampai di kantor keamanan, bos di sana, Pak Jeremy, langsung marah. Ternyata Ed sebenarnya sudah tidak bekerja di sana lagi. Dulu dia memang petugas keamanan, tapi sekarang dia cuma suka pura-pura masih bekerja. Jeremy menyuruh Ed melepaskan borgol anak itu dan bilang kalau Ed berbuat salah lagi, polisi akan dipanggil. It's gonna be on you. Setelah itu, baik Simon maupun Ed pulang ke rumah. Ternyata mereka berdua adalah tetangga. Simon tinggal bersama adik perempuannya, Didi, yang kuliah di siang hari dan bekerja di malam hari supaya mereka bisa tetap hidup. Didi bertanya tentang wawancara kerja Simon, tapi Simon tidak mau cerita. Kita bisa melihat bahwa mereka sedang susah secara keuangan, makanya Simon mencoba melamar pekerjaan apa saja. Sedangkan Ed tinggal sendirian di rumahnya. Dia tidak punya keluarga dan kelihatannya masih belum bisa move on dari masa lalunya sebagai petugas keamanan. Keesokan paginya, Simon pergi ke dokter untuk pemeriksaan rutin. Dia bertanya apakah ada cara agar kejang-kejangnya bisa sembuh, tapi dokter bilang itu cuma efek samping dari obat yang dia minum. Lalu, dokter bertanya apakah Simon sering melihat hal-hal aneh atau bicara tidak jelas. Tapi Simon berbohong dan bilang tidak pernah. Report. No word salad. Now, you mentioned before that you sometimes feel like people are Saat pulang, Simon melihat keributan di gang sempit. Dia bersembunyi dan melihat seorang pria bertopeng menampar wanita dan mendorongnya ke dalam mobil van. Simon sadar bahwa wanita itu sedang diculik. Suara jahat di kepalanya kembali lagi, bilang dia pecundang dan gila. Tapi Simon mengabaikannya dan berlari mengejar mobil itu. Dia tidak sempat menghentikan mobilnya, tapi dia melihat dan mengingat nomor plat mobilnya sebelum mobil itu pergi. Di rumah, Simon panik dan mengetuk pintu tetangganya, Ed, meminta tumpangan ke kantor polisi. Tapi Ed, yang mengira Simon cuma sedang aneh lagi, menolaknya dan membanting pintu. Simon pun terpaksa berjalan kaki ke kantor polisi, walau suara-suara di kepalanya makin keras, dan dia hampir pingsan. With your chicken leg. Nero likes to sing. Akhirnya dia tiba di kantor polisi dan bertemu Detektif Glover. Simon menceritakan semua yang dia lihat, lengkap dengan deskripsi dan plat nomor mobil. Glover bilang mereka akan menyelidikinya. Tapi saat Simon pergi, Glover malah memeriksa latar belakang Simon dan tahu kalau dia pernah dirawat di rumah sakit karena masalah kejiwaan. Malamnya, Simon minum obat dan bersiap tidur. Dia takut pada sesuatu di dalam lemari, jadi dia memeriksanya. Tapi suara di kepalanya bilang,
Detektif tidak akan percaya orang gila sepertimu. Simon pun menelpon Glover, bertanya apakah gadis itu sudah ditemukan. Tapi Glover berbohong, bilang bahwa plat nomor itu milik mobil dari kota lain. Simon marah dan kecewa, karena sadar polisi tidak percaya padanya hanya karena riwayat kesehatannya. Dia menutup telepon dengan kesal. Besok paginya, Ed sedang di rumah, bermain judi online. Tapi dia kalah banyak uang. Hold your horses! Lalu Simon kembali datang, panik, bilang bahwa gadis yang diculik itu butuh pertolongan, karena polisi tidak membantu. Ed awalnya mengira Simon cuma berhalusinasi lagi. Tapi saat Simon berkata bahwa dia butuh bantuan dari polisi seperti Ed jadi merasa penting, dan akhirnya mau mendengarkan. Simon sempat ngomong agak kacau, tapi setelah tenang, dia menjelaskan semua yang dia lihat. Ed kemudian membuka situs di internet untuk mencari info dari plat nomor itu. Tapi situs itu minta dibayar, dan Ed tidak punya uang. Jadi Ed ambil lencana palsunya, dan mereka pergi ke kantor kendaraan. Come with that sweet little feature. Di sana, Ed berpura-pura jadi petugas keamanan kampus dan minta staf memeriksa nomor plat mobil. Tapi staf bilang dia tidak bisa memberikan informasi seperti itu kepada orang biasa. Simon jadi panik dan marah, karena suara di kepalanya bilang bahwa gadis itu mungkin sudah mati. Dia lalu memukul telepon staf dan berteriak, sampai Ed menariknya keluar dan menenangkannya. Damn it! Do you hear me? I'm scared for her. We're just two sides. Did you get arrested? Okay. Saat mereka sudah di mobil, mereka mulai bicara pelan-pelan, dan Ed bilang ingin melihat sendiri lokasi penculikan. Sementara itu, Detektif Glover mendengar kabar bahwa dua pria membuat masalah di kantor kendaraan. Dia mulai curiga. Simon dan Ed pergi ke tempat penculikan, dan Ed bertanya seperti apa penampilan gadis itu. Simon bilang dia pakai rok, riasan tebal, dan kelihatannya sedang bekerja. Ed langsung menyadari bahwa gadis itu mungkin seorang pekerja seks. Mereka pun pergi ke area lampu merah, pura-pura jadi polisi, dan bertanya ke seorang wanita apakah dia kenal gadis yang hilang itu. Ed bahkan memberi rokok supaya dia bicara, tapi wanita itu tidak mau cerita apa-apa. Saat mereka balik ke mobil, tiba-tiba sekelompok preman menyerang mobil mereka, dan menarik mereka keluar. Hey, easy on him! Okay, versus the stuff. Seorang wanita yang jadi pemimpin geng itu datang, ternyata dia adalah Guillermo di daerah itu. Dia tahu mereka bukan polisi sungguhan, dan memperingatkan mereka agar pergi dan jangan ikut campur. Here's the deal. Setelah itu, Ed dan Simon bertengkar kecil. Ed lelah dan ingin pulang. Tapi Simon masih ingin terus mencari gadis itu sendirian. Have a good life, Simon. Ed melihat semangat Simon yang tidak menyerah, dan akhirnya merasa tidak tega meninggalkannya. Jadi, Ed mengubah pikirannya, dan berkata, "Ayo, kita lanjutkan bersama." Setelah kejadian sebelumnya, Ed pergi ke kantor keamanan kampus, karena dia tahu temannya Jeremy punya kenalan polisi. Dia ingin menggunakan koneksi itu untuk memeriksa plat nomor mobil van. Tapi kepala keamanan kampus sangat sombong, dan tidak mau membantu. Ed kemudian berjanji tidak akan pernah datang ke kampus lagi, dan akhirnya kepala keamanan setuju membantu, hanya karena ingin Ed pergi dan tidak kembali. I will never come back here again. Setelah mendapatkan data dari plat nomor, Ed dan Simon pergi ke restoran untuk mencari tahu langkah selanjutnya. Ed bilang bahwa ada 3 kendaraan dengan plat nomor yang mirip di daerah mereka, tapi tidak ada yang cocok dengan mobil van yang dilihat Simon. Kemungkinan besar, plat nomor itu adalah plat curian. Jadi, satu-satunya cara sekarang adalah memeriksa satu persatu kendaraan yang terdaftar, untuk melihat mana yang sebenarnya sudah tidak ada atau hilang. Mereka pergi ke alamat pemilik kendaraan pertama, dan sekali lagi berpura-pura jadi polisi.
I am Lieutenant Mitchum. This is my part. Wondering if we take a look at a vehicle ready. Pemilik kendaraan bilang bahwa mobilnya sudah rusak parah beberapa bulan lalu dan dikirim ke tempat rongsokan. Dia masih punya kwitansi pengiriman dan memberikannya kepada mereka. Dengan alamat itu, Simon dan Ed pergi ke tempat rongsokan dan bertemu dengan pemiliknya, Pak Kurt. Can I help you with? Well, we are. Setelah melihat kwitansi, Kurt bilang dia memang pernah menderek mobil itu ke sini, tapi tidak tahu di mana mobil itu sekarang. Jadi dia mengizinkan mereka mencarinya sendiri. Tempat rongsokan itu sangat besar dan berantakan, tapi setelah mencari beberapa waktu, mereka menemukan mobilnya dan benar, plat nomornya hilang. Ini artinya, penculik mencuri plat nomor dari mobil bekas ini dan memasangnya di mobil van mereka agar tidak bisa dilacak polisi. Tiba-tiba, Simon merasa mendengar suara gadis yang diculik berteriak dari dalam mobil. Dia panik dan menyuruh Kurt mematikan mesin penghancur. Simon lalu mengintip ke dalam mobil, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Itu hanya halusinasi. Suara yang dia dengar bukan dari gadis itu, tapi suara di dalam kepalanya sendiri. Yang ternyata adalah suara ayahnya yang sudah meninggal, yang pernah menyakitinya di masa lalu. Suara itu mengejek dan menyalahkan dia. Ed melihat Simon terlihat bingung dan bertanya, ada apa? Tapi Simon cuma bilang, aku baik-baik saja. What's going on? Nothing. Malam harinya, Ed sedang di rumah, bersiap tidur. Dia masuk kamar mandi untuk mencuci muka. Di tempat lain, Simon juga di rumah, gelisah dan terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia pergi ke dapur untuk minum, dan tiba-tiba melihat bayangan di jendela penyusup sedang memukuli Ed. Simon berlari secepatnya untuk membantu temannya. Di dalam rumah Ed, penyusup menodongkan senjata dan memaksa Ed memberitahu kenapa dia mencari-cari penculik itu. Ternyata, pria itu adalah penculiknya sendiri. Penculik itu takut rahasianya terbongkar dan ingin tahu siapa saja yang tahu tentang perbuatannya. Simon diam-diam menyelinap masuk lalu melempar bola untuk mengalihkan perhatian. Saat itu, Ed mengambil pena dan menusuk kaki penculik, lalu Simon merebut senjatanya. Tapi penculik itu berkata, kalau kalian tembak aku, gadis itu tidak akan pernah ditemukan. Tiba-tiba, Simon menembak wajah penculik itu. Penculik itu tewas, dan Simon sangat trauma. Suara di kepalanya kembali menyalahkan dia atas semua yang terjadi. Tapi kemudian, ponsel penculik berdering dan Simon tersadar. Dia langsung membantu Ed yang terluka parah masuk ke mobil, lalu pergi mencari bantuan. Dia tahu hanya ada satu orang yang bisa dia percaya kakaknya, Didi. And yourself. Simon akhirnya sampai di rumah Didi, yang kaget melihat Ed berdarah-darah. Simon cepat-cepat bilang, mereka baru saja diserang dan butuh bantuan. Didi adalah perawat kampus, jadi Simon percaya dia bisa menyelamatkan Ed. Didi menyuruh Simon menekan luka Ed, sementara dia menyelesaikan urusan dengan pelanggan salon yang menunggu. Tapi saat pelanggan selesai dan ingin membayar, dia melihat darah di tangan Didi dan langsung pergi ketakutan. Didi segera kembali dan mengambil peralatan medis, lalu menjahit luka Ed untuk menghentikan pendarahan. Sementara itu, di tempat lain, polisi sudah datang ke rumah Ed karena tetangga mendengar suara tembakan. Karena penyusup ditemukan mati, polisi sekarang sedang mencari Ed dan Simon, yang terlihat meninggalkan rumah bersama-sama. Di salon, Didi sudah selesai merawat luka Ed. Sekarang dia tahu semua kejadian yang sebenarnya. Dia menyuruh Simon untuk menelepon polisi, tapi Simon menolak. Dia takut tidak ada yang percaya padanya. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu polisi. Simon dan Ed tidak ingin tertangkap sekarang, karena mereka masih ingin menyelamatkan gadis yang diculik. Jadi mereka meminta bantuan Didi untuk mengulur waktu. Didi pun mengajak para polisi mengobrol di ruang depan.
Sementara itu, Ed dan Simon menggunakan ponsel milik penculik dan menelepon nomor yang tersimpan di sana. Mereka kaget saat mendengar panggilan itu terhubung ke tempat rongsokan milik Kurt. Itu berarti Kurt juga terlibat. Jadi mereka kabur diam-diam lewat pintu belakang, tepat sebelum polisi masuk ke rumah. Keesokan paginya, Kurt masuk ke garasinya, tapi kaget karena Simon dan Ed sudah menunggunya di sana. Mereka menjatuhkan Kurt, lalu mengikatnya ke kursi dan bertanya dengan tegas, "Di mana gadis itu disembunyikan?" Kurt bilang dia tidak tahu apa-apa, tapi Simon melihat jam aneh di dinding. Setelah diperiksa, ternyata jam itu punya ruang rahasia, dan di dalamnya ada kumpulan paspor. Simon mengenali salah satu paspor itu milik gadis yang diculik. Simon jadi sangat marah, dan karena pikirannya sedang kacau, dia mulai melihat Kurt sebagai ayahnya sendiri yang dulu jahat padanya. Dalam kemarahan, Simon mengambil tang dan hampir mencelakai Kurt, tapi Ed menghentikannya tepat waktu. Karena Kurt masih tidak mau bicara, Ed menyemprotkan cairan pembersih tangan ke mata Kurt, lalu berkata, "Kalau kamu tidak bilang sekarang, kamu bisa buta." Kurt akhirnya takut dan mengaku dia bilang penculik membawa gadis-gadis ke sini untuk dijual. Tiba-tiba ponselnya berdering, yang artinya masih ada satu orang lain yang terlibat. Ed bertanya siapa orang itu, tapi Kurt bilang dia tidak pernah melihat orangnya. Dia hanya bertugas menyediakan plat nomor curian. Tapi karena sangat ketakutan, Kurt akhirnya mengaku pernah mengantar paket ke rumah orang itu dan memberikan alamatnya. Setelah dapat alamatnya, Ed tetap menelepon polisi, dan mereka pun segera pergi ke rumah orang tersebut. Sementara itu, Detektif Glover dan para polisi tiba di tempat rongsokan dan menangkap Kurt dengan barang bukti paspor curian. Di tempat lain, Simon dan Ed sampai di alamat yang diberikan Kurt. Tapi sebelum masuk, Simon kembali melihat halusinasi ayahnya. Ia hampir mengalami gangguan jiwa lagi. You fucking retard. Broken child. Tapi Ed dengan cepat mengklik penanya suara kecil yang membantu Simon kembali sadar. Ed memberikan pena itu kepada Simon dan berkata, "Gunakan ini kapanpun kamu mulai merasa kacau." Simon pun mulai tenang. Mereka masuk ke dalam rumah dan memeriksa setiap sudut. Mereka menemukan dokumen milik para gadis yang diculik. Lalu Simon mendengar suara aneh dari lantai atas. Mereka bergegas naik, tapi ruangannya kosong sepertinya pelaku sudah kabur. We are armed. So that's it, right? We're too late? She's gone. Mereka kembali ke ruang tamu dan duduk lelah di sofa, berusaha mencerna semuanya. Tapi tiba-tiba, seorang wanita tua muncul di atas tangga, membawa kapak. Mereka terkejut dan panik. Ed mengacungkan pistol mainannya, tapi wanita itu langsung lari dan tidak menyerang. Setelah melihat wajahnya, mereka sadar bahwa itu adalah ibu dari penculik. Mereka naik lagi ke atas dan memeriksa lemari dan menemukan ruang rahasia. Dengan bantuan pulpen, Ed membuka ruang itu dan mereka menemukan gadis yang diculik di dalamnya. Dia ketakutan dan terjepit, tapi masih hidup. Anya, for you. Setelah menyelamatkannya, Ed dan Simon keluar dari rumah dan melihat polisi sudah menunggu mereka. Mereka langsung ditangkap. Tapi Detektif Glover tidak marah. Sebaliknya, dia bangga pada Simon dan mengucapkan selamat padanya dengan lembut. Cerita ditutup dengan Simon dan Ed saling tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Simon bisa menatap mata orang lain dengan tenang. Oke guys, begitulah alur cerita film Neighborhood Watch, di mana
Film Neighborhood Watch adalah film thriller kriminal yang dirilis pada tahun 2025. Disutradarai oleh Duncan Skiles dan dibintangi oleh Jeffrey Dean Morgan dan Jack Quaid. Cerita ini berfokus pada Simon McNally, seorang pemuda dengan gangguan mental yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa setelah hampir 1 dekade. Simon percaya bahwa ia telah menyaksikan penculikan seorang wanita, tetapi ketika ia melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, mereka tidak mempercayainya karena riwayat kesehatan mentalnya. Dalam upaya untuk membuktikan kebenarannya dan menemukan wanita yang hilang, Simon terpaksa meminta bantuan tetangganya, Ed Dearman, seorang mantan petugas keamanan kampus yang pahit dan skeptis. Meskipun awalnya ragu, Ed akhirnya setuju untuk membantu Simon dalam pencariannya. Mereka berdua menghadapi berbagai tantangan dan bahaya saat mereka mencoba mengungkap kebenaran di balik apa yang terjadi. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.